Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Kemudian tidak pula salam keselamatan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islam ya. Para pemirsa YouTube di mana pun berada, pada hari ini saya akan mereview tentang munculnya tanda-tanda Imam Mahdi keluar tampak sudah jelas di Arab Saudi. Jadi munculnya Imam Mahdi ini tanda-tandanya sudah nampak di Arab Saudi ya. Apa-apa yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW itu semua itu sudah nampak. Nah, jadi untuk kali ini kita akan sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat Baikuni tentang masalah ini. Oke. Ibadah haji dan umrah. La tushaddu rihal. Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah, menyengaja melakukan ibadah ziarah umrah ataupun haji, illa ila thalathatil masajid, kecuali menuju 3 masjid. Illa ila thalathatil masajid, kecuali menuju kepada 3 masjid. Yang pertama, Al-Masjidil Haram di Mekah, wa Masjidil Rasul SAW An-Nabawi di Madinah, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Jadi sempurnanya umrah dan haji kita pada 3 titik. Ini 3 poros tauhid di muka bumi jemaah. Tapi selama ini kita hanya Mekah Madinah saja. Yang dilupakan. Itulah kenapa Yahudi berambisi betul mengambil alih Al-Aqsa dari umat Islam. They really want to take over the world and to create one government in the world. In the new frame, the new world order. One government in the world, one political system, democracy, one economical system, capitalism, one military system, barbarian, terrorism, genocida, and one ideology, Kabbalah. Karena umat Islam melupakan Masjidil Aqsa, maka tauhid kita dihancurkan. Bayangkan ketika Al-Aqsa mereka kuasai, Mekah dan Madinah lumpuh total, maka negara-negara. Jadi dari pendapat Ustadz Baikuni ini, jangan sekali kita untuk melupakan Masjidil Aqsa. Kalau sudah Masjidil Aqsa dilupakan ya, itu berarti sama saja ujung-ujungnya meruntuhkan dan di Mekah ya. Tanda awalnya itu keruntuhan Masjidil Aqsa. Kalau sudah runtuh Masjidil Aqsa, ada pembiaran di sana, berarti Mekah sama saja nanti ya. Apalagi di Mekah sekarang ini banyak isu-isunya bahwasanya pangeran-pangeran putra mahkota dari Arab Saudi sana sudah ada hubungannya erat dengan Yahudi ya. Itu yang saya dapat. Sekarang kita simak lagi lanjutannya. Yang ada di sekitar Mekah Madinah lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa melindungi Palestina karena Al-Aqsa, ending dari tauhid manusia, mereka kuasai. Jemaah masih bersama saya? Mana nampaknya sudah pada ngantuk nih jemaah. Ngantuk. Nah, ini biar tidak terlalu apa kali ya. Dan saya bukan Ustadz akhir zaman, berat jadi Ustadz akhir zaman. Sejujur apapun saya berbicara, sebenar apapun fakta yang saya ungkap, jika ada pejabat yang tersinggung, kena saya jamaah, maka mohon maaf, saya sudah pensiun dari Ustadz akhir zaman. Lalu Ustadz jadi apa sekarang? Insya Allah profesi saya istiqomah di dalam ini, Ustadz akhir zaman. Aman ya. Jamaah yang dimana Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Haram adalah titik tolak peradaban.
titik nol peradaban manusia adalah di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Dan itu yang Allah tugaskan, Allah percayakan kepada manusia yang pertama dilahirkan. Kalau yang pertama diciptakan Rasulullah SAW. Jauh sebelum alam semesta diciptakan, Nur Muhammad, cahaya Rasulullah sudah ada. Jadi ada beberapa pendapat Ustadz ya, bisa saya kutip juga, termasuk juga dari Ustadz Ahmad Bakuni, bahwasanya Nur Nabi Muhammad itu sudah lebih terdahulu diciptakan. Bisa dikatakan juga bahwasanya ruh Nabi Muhammad ini adalah bapaknya semua ruh. Ini pendapat ini saya kutip dari Buya Arazi ya. Kemudian dari Ustadz Somad bahwasanya sebelum bumi ini dan semuanya bumi ini diciptakan karena adanya Nabi Muhammad yang akan dilahirkan di muka bumi ini ya. Kalau tidak diciptakan, kalau tidak dilahirkan maka bumi ini tidak akan diciptakan. Jadi itulah salah satunya kenapa Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling spesial ya, kekasihnya Allah, Rasulullah utusannya Allah. Oke, kita lanjutkan. Allah sudah merencanakan ya, manusia yang termulia itu adalah Rasulullah SAW, bukan Nabi Adam. Dan manusia yang pertama diciptakan bukan Nabi Adam, Rasulullah. Kalau Nabi Adam adalah manusia yang pertama Allah lahirkan secara fisik. Dan Allah percayakan pada Nabi Adam untuk memulai peradaban di muka bumi. Nah, jadi beda harus dengan fisik. Kalau fisik yang diciptakan pertama kali itu adalah Nabi Adam ya, kemudian fisiknya Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Itu secara fisik, tapi secara ruh itu yang paling diciptakan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dia awalnya ruhnya paling awal. Titik nol peradaban kita adalah Masjidil Haram. Ya, di sana Allah memulai memerintahkan pada Nabi Adam AS untuk memulai peradaban manusia. Adapun Madinah adalah titik tolak dakwah tauhid untuk Nabi akhir zaman, Rasulullah SAW. Diciptakan pertama kali, dilahirkan di akhir zaman. Kenapa demikian? Hayatuna hadhi asiratun bainal haqq wal batil. Hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Betul? Ya, mungkin itu saja ya, kesimpulan yang bisa saya sedikit ulas mungkin tentang titik tolak ya, nol tempat Masjidil Aqsa ya. Kalau Masjidil Aqsa dibiarkan, tidak ada sedikit perlindungan di sana, maka sama saja akan menghancurkan Masjidil Haram, itu Mekah dan Madinah. Jadi untuk kepada masyarakat semua, untuk pemirsa YouTube, untuk memahami bahwasanya Masjidil Aqsa ini adalah merupakan bagian sejarah ya, ketika Nabi Muhammad untuk menjemput sholat pertama kali atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu melalui Masjidil Aqsa, kemudian barulah ke Sidratul Muntaha. Nah, disitulah proses-prosesnya. Jadi tempat kiblat pertama kali itu adalah di Masjidil Aqsa ya. Jadi pentingnya, kata Ustaz Ahmad Bakuni ini, jangan membiarkan Masjidil Aqsa ini terbengkalai, tidak membantu kita sebagai saudara muslim kita ini sana, orang-orang Palestina. Membantu dalam artian bukan perang ya, bukan ke perang, bukan, tapi dalam arti bantuan kemanusiaan, bantuan perdamaian, untuk menciptakan kedamaian antara Palestina dan Israel. Jadi ciptakan kedamaian di sana, membantu. Tidak bisa membantu semua kemanusiaan kalau tidak membantu dengan doa.
karena doa itu adalah sebaik-baiknya tempat yang terbaik bagi warga di sana, Palestina, saudara kita di sana. Ya. Kemudian masalah ini tadi Mekah, ya. Mekah itu adalah pusat yang sekarang dibilang adalah tempat kiblat kita sekarang ini, ya. Itu juga perlu dijaga, ya. Di situ juga tempat awalnya muncul Imam Mahdi, karena dalam hadis Imam Mahdi itu dibaiat di Mekah, ya kan, ya. Kemudian itu saja mungkin untuk hari ini. Kemudian selanjutnya akan saya kumpas lebih lanjut, tapi mohon like, komen, subscribe, dan share video-videonya. Demikian saja saya rasa. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang hijrah.